bareng-bareng di dalam satu event itu menciptakan chemistry dengan teman organisasi itu lebih baik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan chemistry kita di kelas juga sama teman-teman lain juga baik, tapi itu juga harus baik. Dikasih tahu harus gini, jadi alhamdulillah kayak bisa kayak gitu. Buat memanage waktu itu harus masuk organisasi kayak. Jangan lupa kalian masuk organisasi. Nyanyi organisasi. Allah first. Karena sekarang itu kadang perempuan disepelekan gitu tentang masalah kepemimpinannya gitu ya, karena katanya perempuan gak akan bisa mimpin gitu, harusnya pemimpin itu laki-laki. Manage waktu, jadi di organisasi itu justru banyak ketemu dengan hal-hal baru yang bakal jadi gak kaget gitu ketika nanti kedepannya ketemu hal tersebut. Kan beda ya sama teman-teman yang gak ikut organisasi. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pikir, podcast internal kelompok ilmiah remaja. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Mariam dari tim jurnalistik. Pada kali ini kita datengin bintang tamu, ketua umum dari MPK dan OSIS. Nah, ini Kang Alvin dan Teh Maul bisa perkenalkan dulu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulia Putri Adisti sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Nabawi sebagai Ketua Umum MPK periode 2023-2024. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Akang dan Teteh udah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai bintang tamu pada acara kali ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai mungkin ya Teh ya. Nah, suatu hal menarik gitu ya, seorang perempuan memimpin sebuah organisasi gitu. Suatu hal yang menarik, gimana Teh perasaannya? Oke, untuk perasaannya ya yang pasti kita tuh ada rasa senang pasti ada gitu ya, karena ternyata saya dipercaya sama teman-teman semua, sama orang-orang yang ada di SMA Negeri 2 Cianjur ini untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi di samping rasa senang itu ada rasa sedih ataupun takut akan organisasi kedepannya seperti apa gitu. Yang pasti karena juga kita memegang jabatan yang tanggung jawabnya besar gitu. Jadi ada sedikit ketakutan untuk kita kedepannya. Jadi nggak memutus kemungkinan perempuan juga bisa memegang sebuah organisasi gitu. Betul. Ya Teh. Jangan takut untuk memimpin. Nah, Teteh lanjut aja, ada pertanyaan gitu ya selanjutnya. Akang Teteh, setelah kalian dilantik dan menjabat menjadi ketua umum dalam sebuah organisasi, gimana nih perasaan kalian? Sebenarnya perasaannya ada senengnya, ada kayak berat hatinya juga sih. Kalau senengnya ya, ini mungkin ini adalah goal saya dari awal gitu. Sebelum masuk MPK itu saya memang mencita-citakan menjadi ketua MPK. Tapi di balik kesenangan saya menjadi ketua MPK kali ini, mungkin beratnya itu kayak sama saya mempunyai tanggung jawab yang besar di organisasi tersebut, dan saya juga harus memperhatikan anggota-anggota lainnya lah supaya proker dari tahun kemarin harus bisa berjalan dengan lancar lagi sekarang gitu. Kalau Teh Maul dari Teh Maul? Gak beda jauh sama yang disampaikan Alvin gitu ya. Senang pasti ada senang karena balik lagi kayak tadi, kalau kita senang ternyata dipercaya gitu sama orang-orang. Namun beberapa kesempatan perasaan khawatir bahwa proker ini kedepannya bisa berjalan lancar nggak gitu, kayak gitu. Ada kekhawatiran? Iya betul. Tapi ya khawatir itu nggak boleh kita tunjukkan dong sebagai ketua gitu. Jadi ya kita jalanin aja dengan pasti, dengan yakin apakah itu bisa berjalan dengan baik, ya kita rancang dan sebaik mungkin gitu ya. Kalau terkait kesibukan setelah kalian dilantik gitu dalam organisasi itu gimana, apa aja? Kalau aku pribadi, kesibukan dalam organisasi udah pasti buat ngerancang ulang OSIS kedepannya mau seperti apa, OSIS kedepannya mau ngadain proker apa aja gitu. Nah kalau untuk di luar organisasi mungkin ya ada aktif di ekskul juga, aku ikut ekskul Rohis gitu. Kalau Kang Alvin? Kesibukan setelah menjadi ketua MPK mungkin melanjutkan proker-proker yang sebelumnya telah terlaksanakan, dan ya mungkin kita juga harus adanya transformasi dari proker tersebut.
Jadi ada sedikit perubahan mungkin. Itu yang harus dipikirkan lebih baiknya. Karena setiap pergantian periode itu kan harus ada yang namanya revolusi. Inovasi baru. Ya, harus berinovasi lebih unggul lagi. Jadi mungkin itu kesibukannya. Ya, mungkin kayak gitu aja Man ya. Belum banyak karena baru. Iya, Iya. baru berapa bulan? Baru sebulan gitu sih. Berapa bulan ya? Sebulan hampir. Sebulan. 1 bulanan lah Iya. kita jabat. Kalau kesibukan di luar organisasi? Di luar organisasi ya, karena saya suka musik jadi saya suka nge-band. Wah, jadi seorang musisi. Ya, kalian harus menjadi Nyanyi dong. Nyanyi, spill nyanyi kan ya? jangan deh, nanti aja. Mau terpisah katanya. Ya Boleh. gitu, nge-band terus Komson. eskul juga ada. Kalau Eskul rohis, kita suara. Jangan lupa ngaji sama nyanyi harus balance. Masya Allah. Bener dong, bener kan? Benar. Benar. Kalau di luar organisasi tadi ya ada ekskul rohis gitu. Nah di rohis ini lebih aktifnya itu di tahosusnya. Jadi di rohis ada bagian tahosus atau tempat kita buat belajar tahsin tahfizul Quran gitu. Jadi di situ belajar Quran lebih dalam sama menghafal Quran juga. Iya, karena Teh Maul ini alumni dari Itbiatul Ilmi gitu ya Teh. Dari Baitul Ilmi ya. Jadi kita patut bangga nih ya, karena apa? Kita punya ketua OSIS penghafal Al-Quran, Masya Allah. Jadi melanjutkan lagi di tahosus ini gitu ya, mematangkan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ngaji dan organisasi harus balance. Nah, tinggal ambil. Ngaji, nyanyi, organisasi. Boleh. Allah first. Oke. Apa ya? Motivasi atau dorongan kalian menjadi ketua umum. Pasti ada dong motivasi atau dorongan dari gimana gitu. Alvin. Duluan enggak? Oh, kalau motivasi saya menjadi ketua MPK itu kan dari SMP itu saya alhamdulillah sudah mengikuti organisasi seperti OSIS MPK ini. Tapi mungkin motivasinya itu ada dari saya memiliki dukungan dari keluarga dan para demisioner yang lain untuk saya menjadi ketua MPK. Tapi alhamdulillahnya kepilih. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Iya. Kalau mau motivasinya karena ngelihat gitu ya. Kalau sekarang itu kadang perempuan disepelekan gitu tentang masalah kepemimpinannya gitu ya. Karena katanya perempuan gak akan bisa mimpin gitu. Harusnya pemimpin itu laki-laki. Nah, mau punya motivasi buat ngebuktiin kalau perempuan juga bisa jadi pemimpin, gak melulu laki-laki gitu. Nah itu mau yang pengen buktiin gitu, dan alhamdulillah bisa terkabul. Nah di sini tanggung jawab mau atas perkataan mau tadi ya, mau harus bisa menampakkan yang terbaik untuk menjadi pemimpin. Terus juga motivasinya ngelihat angkatan-angkatan sebelumnya, ketuanya pada bagus gitu, ketuanya pada bagus. Dan dari situ juga mau punya dorongan kalau misalnya diri mau juga bisa jadi pemimpin yang bagus kayak sebelumnya gitu. Ya. Perempuan juga bisa jadi pemimpin gitu ya. Iya. Untuk kesulitan kalian dalam mengelola atau mengurus organisasi kayak gimana? Kesulitan dalam mengelola organisasi sebenarnya karena dari ide ya. Awal dari berjalannya suatu organisasi kan ada program kerja. Nah, kita kesulitan itu adanya ketika nyari ide untuk program kerja kedepannya gitu. Apakah inovasi ini akan bisa bagus, bisa berjalan dengan baik atau enggak kayak gitu. Itu yang pertama mungkin kendala. Yang kedua juga karena di sini kan mulai perkembangan zaman ya, gimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi gitu. Nah, mungkin beberapa kesempatan kita ada kendalanya dari SDM. Mungkin ada beberapa orang yang masih awam gitu untuk melakukan digitalisasi gitu. Jadi di situ aja. Ya sebenarnya nggak jauh beda sih sama kayak Maul, lebih ke ide dari proker itu. Jadi kita harus riset dulu gitu, apa yang sekiranya menurut kita itu yang harus memang ditingkatkan di sekolah kita ini. Jadi kita mulai riset terus merancang apa yang akan kedepannya dilakukan. Ya paling dari ide. Terus SDM juga dari pihak MPK juga sama sebenarnya.
kita tuh kekurangan orang-orang yang bisa dikatakan aktif. Jadi masih ada beberapa orang yang mungkin masih baru, jadi kelihatannya tidak aktif. Jadi itu harus kita motivasi orang itu agar bisa selalu kumpul. Biar aktif gitu kan, mereka tujuan masuk organisasi untuk mencoba bersosialisasi dengan orang-orang banyak ya, kita harus mencari pengalaman motivasi lah. baru. Jadi kita harus membantu orang tersebut biar berani buat show gitu, buat terlihat oleh orang-orang itu. Tuh. Kalau terkait pembelajaran nih, ngaruh gak sih aktif di organisasi gitu, terus ke akademiknya malah jadi gimana? Alhamdulillah sih sebenarnya antara organisasi dan akademik alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya. Mulai kesibukan di MPK dan kesibukan saat belajar itu alhamdulillah saya bisa memanage waktu dengan baik, karena mungkin alhamdulillah ada pengalaman dari belakang-belakang. Dulu itu saya buat pembelajaran itu susah tuh. Tapi setelah masuk organisasi dikasih tahu harus gini, jadi alhamdulillah kayaknya bisa kayak gitu. Buat memanage waktu itu harus masuk organisasi kayaknya. Jangan lupa kalian masuk organisasi. Promosi dulu dong. Gak apa kan? Gak apa-apa. Kalau dari Teh Mawar? Buat manage waktu ya betul tadi, harus pintar-pintar juga, apalagi OSIS mah udah terkenal dengan banyak dispen gitu Segala kan. kesibukannya. Iya, apa-apa tuh dispen. Nah, itu gimana caranya kita bisa nge-manage gitu. Jadi ketika misalnya nih aku ada dispen. Nah, kan otomatis ada pelajaran yang tertinggal. Nah, itu pelajaran itu tuh ditanyain lah ke teman-teman yang masuk, gimana tadi pelajarannya, ada apa aja, tugasnya ada apa. Jadi besok ya dikumpulin, ibu mohon maaf kan kemarin saya dispen ini tugasnya kayak gitu. Jadi tugas pun nggak jadi terbengkalai, tapi harus tetap jalan. Masa dong organisasi jalan tapi pembelajaran yang lebih wajib untuk sekolah itu nggak berjalan gitu. Ya betul, intinya harus bisa memanage waktu gitu ya, membagi waktu. Harus balance lah. Iya. Ada motivasi gak sih buat orang-orang yang mungkin masih ragu ikut organisasi gitu ya, masih belum yakin, belum pede ikut organisasi karena takut mengaruh ke akademik. Nah, kalian kan sebagai apa ya, tonggaknya organisasi gitu ya, meskipun kalian sibuk tapi kalian masih bisa menstabilkan atau mensetarakan kesibukan kalian dengan pembelajaran gitu. Gimana motivasi buat orang lain? Motivasi, jangan lupa hidup bahagia. Dari Mama dulu, silakan. Motivasi buat teman-teman mungkin yang masih ragu masuk organisasi, ya jangan takut masuk organisasi. Justru dengan kita berorganisasi dari sekarang, kita jadi tahu minat bakat terbaru juga, gimana kita manage waktu. Jadi di organisasi itu justru banyak ketemu dengan hal-hal baru yang bakal jadi gak kaget gitu ketika nanti kedepannya ketemu hal tersebut. Kan beda ya sama teman-teman yang gak ikut organisasi. Terus juga dapat relasi yang lebih banyak gitu. Apalagi untuk anak SMA itu pasti lebih seru juga gitu kan. Masih nyari-nyari, kok kata orang mah anak SMA lagi masa-masanya nyari jati diri gitu. Ya sebenarnya melanjutkan aja sih, maksudnya masuk organisasi itu kalian bisa dapat banyak pengalaman loh. Mulai dari sosialisasi dan lain-lain itu pasti ada di organisasi. Dan masuk organisasi juga jangan lupa buat mikirin ke diri kita dulu. Maksudnya bagaimana cara kita menyikapi antara organisasi dan tugas itu kita harus bisa. Harus memanage waktunya harus bisa, terus mengatur segala hal dalam kegiatan kita sehari-hari juga harus bisa. Jadi antara kegiatan yang memang kita harus lakukan dengan organisasi itu memang harus dilaksanakan atau dilakukan secara baik dan secara seimbang gitu. Jadi tidak perlu ada rasa takut kalau mau masuk organisasi, karena masuk organisasi itu percaya deh menambah wawasan kalian. Seriusan. Jadi maksudnya gak boring di organisasi teh. Kalian belajar boring gak? Masuk organisasi.
Terus juga apalagi kan di organisasi ada manajemen event yang gak semua orang tuh ngerasain gimana caranya kita memanage suatu event, ngebuat suatu event gimana ribetnya gitu kan, pahit-pahitnya kayak gimana, terus senang-senangnya pada saat akhir gimana. Itu suatu kebanggaan yang ada tersendiri lah di organisasi gitu. Di luar organisasi nggak ada buat nge-manage event itu kan. Gitu. Gimana kan? Tambahan? Jadi di organisasi mah nggak kayak permen karet, manisnya di awal doang. Maksudnya manis kesannya manis banget. Ya. Maksudnya kepake Bukannya banget permen lah. karet mah habis lama manis terus enggak manis ya? Iya makanya justru- kan nggak kayak Oh. permen karet. Oh iya, benar. Bener dong. Ya. Iya benar-benar. Masa akhirnya jadi pahit? Nggak ada. dong. Justru setelah kita jadi demis itu lega gitu. Perasaan jadi plong gitu. Pasti enak banget. Rasanya enak banget. Jadi bisa buat melatih diri juga gitu Ya ya. betul. Karena Leadership ya. ya pasti kita temuin juga di dunia luar dalam lingkup pekerjaan juga pasti ada ya Kang ya. Pasti. Ya. Apalagi teh Kang mau ada cerita gitu sharing-sharing gitu cerita dalam berorganisasi ini tuh kita ketemu apa ngapain gitu. Banyak sih sebenarnya pasti. Kita ketemu Em, ketemu siapa ya? Ketemu siapa Ul? Enggak. Ketemu ya relasi-relasi baru lah, teman-teman baru Ketemu gitu. kesiswaan tiap hari. Termasuk Gitu deh. Ya. Ketemu guru ditagih tugas. Kayaknya Tapi jangan lupa diberesin tugasnya. karena Kak Alvin mah ada ini ya, ada sesuatu di belakangnya. oh, Ada maksud lain Kenapa gitu. ya? Ada maksud lain. Bukan di belakang itu. Oh. Ada maksud lain gitu ya. Ketemu siapa gitu ya. Tadi teh mau ngomong. ketemu siapa, Vin? Kepo ya. Teman-teman juga udah pasti Ketemu teman-teman lah. tahu. Ya. Ya. Ketemu teman seorganisasian itu asik. Maksudnya dari seringnya kita ketemu, seringnya kita kerjasama, seringnya kita terus bareng-bareng di dalam satu event itu menciptakan chemistry dengan teman organisasi itu lebih baik gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan chemistry kita di kelas juga sama teman-teman lain gak baik. Tapi itu juga harus baik. Ya, dengan ketemu teman-teman organisasi itu kadang lebih senang gitu ngelihat kita kadang kumpul cuman ya ngobrol-ngobrol, main gitu ya, sekedar temu sapa juga walaupun cuman sebentar, kayak ya seneng aja gitu karena apalagi kita udah sering bareng-bareng, sering ngobrol, sering ketemu. Jadi kalau nggak ketemu tuh rasanya jadi aneh gitu. Nah betul. Gak ada teman cerita. Tahu gak sih teman organisasi itu oksigennya kita. Oksigen. Berarti kalau dia oksigen berarti kalau mereka nggak ada kita nggak hidup dong. Hidup. Nafas buatan. Tapi emang kalau ketua nggak ada anggota Ya, jalan. betul. Benar. Gini ya, bangunan ini teh nggak bisa berdiri dengan hanya satu tiang dong. Iya benar. Pasti ada tiang-tiang yang lain yang support. Tuh. Kalau saya berdiri sendiri, ya proker yang lain emang mau saya kerjain sendiri, kan nggak bisa. Pasti ada yang namanya temen di belakang kita itu pasti ada untuk membantu kita. Di organisasi juga ya kita diajak untuk ya gimana buat mengesampingkan egosentrisme masing-masing gitu. Egoisnya masing-masing tuh pendem lah gitu. Karena di organisasi kan kita bareng-bareng itu nggak bisa memaksakan kehendak sendiri, nggak bisa maksa yang menurut kita baik. Padahal ternyata ada yang lebih baik. Terus juga gak bisa maksa ide kita tuh yang paling benar. Padahal ada teman-teman yang mungkin idenya lebih bagus. Jadi di organisasi kita tuh banyak-banyak diuji. Mulai dari diuji sikap, terus juga kebersamaan, kepercayaan, egoisnya tuh bisa ditahan enggak, kayak gitu-gitu. Intinya kita mah harus demokratis. Harus bisa kerja sama. Ya. Itu sih yang utama ya. Ya. Kerja sama dalam organisasi itu penting banget. Penting. Pakai banget. Tuh. Karena ya kalau nggak kerja sama ya nanti nggak jadi buyar. Misalnya kalau jalan sendiri-sendiri
Ya, Atau bukan agak organisasi. sendiri-sendiri mah berarti bukan organisasi ya. Nah, betul. Tuh. Makanya harus kerja sama. Biar gak jalan-jalan sendiri. Oh, jadi minimal ada gandengan gitu. Nah. Oke, mungkin cukup sekian aja gitu ya sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih juga Kang dan Teteh sudah menyempatkan waktu ya. Kita tutup aja podcast kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.